menurut filsafat, sehat itu ajaran filsafat dari Cina, Tao, sehat adalah gejala ketidakseimbangan antara unsur yin dan yang. Itu ada lihat bulat-bulat itu, yin dan yang itu, yang kayak kecebong itu, ada hitam, ada putih, itu yin dan yang. Baik antara manusia mikrokosmos dengan alam makrokosmos, maupun unsur yang ada pada kehidupan di dalamnya tubuh manusia sendiri. Jadi sehat menurut Cina, menurut pandangan daripada filsafat Cina melihat bahwa ada ketidakseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya. Maksudnya gini, makanya jangan heran kalau misalnya kita lihat ada orang sakit, ketika dia ke tato sakit, tapi ketika dia Malino tidak sakit. Kalau kita ke Malino mungkin sakit, tapi kalau turun ke Makassar sakit. Ada ketidakseimbangan kebiasaan-kebiasaan manusia ketika datang ke Malino tempat dingin itu sakit dia. Ada juga orang Malino dia juga tidak bisa bertahan di Makassar karena panas. Tapi orang Makassar ke Malino itu adalah merasakan dingin. Padahal orang Malino biasa tidak pakai baju jalan-jalan di Malino. Ada ketidakseimbangan. Nah, ada juga unsur-unsur yang ada pada kehidupan dalam tubuh manusia sendiri. Artinya ada sebuah hal yang terkecil dalam tubuh kita yang tidak bisa beradaptasi dengan tubuh kita sekarang ini. Mungkin katakan misalnya pernafasan kita yang tidak bagus, mungkin jantung kita tidak bagus, kemudian mungkin tangan kita yang tidak lagi letih, mungkin darah kita yang tidak mengalir kencang, mungkin jantung, mungkin penglihatan. Itu juga merupakan bagian daripada sehat. Itu yang harus berkombinasi dan harus seiring sejalan dengan kondisi tubuh kita. Nah, kemudian dalam ajaran Tao ditegaskan bahwa semua isi alam raya dan sifat-sifat bisa digolongkan ke dalam dua kelompok yang disebut dengan yin dan yang, sifat mendekati air dan kelompok yang sifat yang mendekati api. Ada melihat bahwa ya unsur kedua ini ada api ada air gitu. Nah, nanti Anda baca tentang beberapa referensi terkait dengan Taoisme atau ajaran-ajaran tentang kesehatan Cina. Sifat yin dan yang saling berlawanan, saling menghidupi, saling mengendalikan, saling memengaruhi, tetapi membentuk sebuah kesatuan yang dinamis, harmonis. Ya, kira-kira gambarannya ini seperti ini. Ya ini cocok, baru saya mau bilang ada contohnya. Contohnya, laki-laki perempuan, panas dingin, terang gelap, aktif pasif, dan seterusnya. Seorang yang akan dikatakan sakit jika terjadi ketidakseimbangan antara yin dan yang. Yin dan yang. Laki-laki dan perempuan adalah sebuah makhluk yang berbeda. Makanya jangan heran laki-laki dan perempuan tidak akan mungkin pernah sama. Tapi ingat, dikatakan di sini harmonisasi, dinamis, romantika hidup itu akan Anda rasakan ketika mampu memperjalankan secara bersama antara laki-laki dan perempuan. Karena sederhananya, perempuan tidak mungkin sama dengan laki-laki, laki-laki tidak mungkin sama dengan perempuan. Jin tidak mungkin sama dengan yang tidak mungkin sama dengan yin. Tapi kalau Anda mampu mengutar seiring berjalan bersamaan yin dan yang, laki-laki dan perempuan seiring berjalan, maka Anda akan mendapatkan sebuah romantika hidup yang paling bahagia. Panas dingin, tentu dalam hidup kita ini kan ada panas. Panas dalam tubuh kita kan ada panas, ada dingin. Tapi kalau Anda mampu membawa arah panas dingin ini bagus, jalan dengan baik dalam tubuh Anda, maka Anda pasti sehat. Tapi kalau panas yang mendominasi, dingin yang mendominasi, itu pasti luar biasa. Pasti ada sakit. Laki-laki dan perempuan, saya kembali tadi bahwa kalau misalnya laki-laki yang mendominasi agak berat juga. Kalau perempuan yang mendominasi agak pasti cekcok di dalam rumah tangga Anda. Ya, cuma sekarang itu juga ada juga yang aneh-aneh. Laki-laki dan perempuan katanya seimbang. Apa itu? Ya, sesungguhnya laki-laki tetapi mukanya seperti perempuan. Sesungguhnya perempuan tapi mukanya seperti laki-laki. Itu juga ada yang makhluk-makhluk asing di muka bumi ini yang selalu menampakkan dirinya seperti itu. Saya tidak tahu memberikan apakah yang atau yin atau apa namanya, tidak mengerti saya itu. Yang mana yang mana yin. Selanjutnya, dengan adanya penemuan berbagai jenis kesadaran kecerdasan pada manusia, seperti kecerdasan emosional, spiritual, di samping kecerdasan intelektual, mendorong pendekatan pandangan tentang eksistensi manusia pada aspek non-materi di samping aspek material.
Artinya saudara-saudara sekalian, bahwa kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual itu merupakan suatu jalan untuk memahami tentang eksistensi manusia. Artinya apa? Kita bisa menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa juga memiliki hanya sekedar kecerdasan intelektual, tapi dibutuhkan juga kecerdasan emosional. Begitu juga sebaliknya, tidak hanya sekedar emosional, tapi dibutuhkan namanya spiritual. Dalam filsafat ini, sebagaimana juga alam ajaran Islam pada umumnya, orang menjadi lebih spiritual karena amalan-amalan salih yang dilakukannya. Dalam konteks pembicarakan kita ini, orang lebih spiritual, dengan kata lain lebih bahagia berkat amal-amal salihnya dan pendekatannya pada khasana alam spiritual kepada Tuhan sebagai puncak spiritualitasnya. Ada juga orang merasa bahagia dengan pendekatan, bukan pendekatan tadi yin dan yang, bukan pendekatan, tapi dia juga mencoba untuk tidak berusaha pada keseimbangan antara panas dingin terang gelap, tapi dia mencoba untuk memasukkan pada sebuah ranah kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kemudian kebahagiaan itu juga bisa ditemukan. Selanjutnya adalah konsep baru tentang makna sehat. Konsep sakit sehat senantiasa berubah sejalan dengan pengalaman kita tentang ini. Peran penghargaan pemahaman kita terhadap kesehatan dimulai zaman keemasan Yunani, bahwa sehat itu sebagai sesuatu yang dibanggakan, sedang sakit sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, kan gitu di masa-masa Yunani. Terus kemudian filosofis yang berkembang pada saat ini, ada filosofis Kartesian yang berorientasi pada kesehatan fisik semata. Ada juga seperti itu yang menyatakan bahwa seseorang disebut sehat bila tidak ditemukan disfungsi pada tubuh. Itu dari segi fisik ya. Mental dan roh bukan urusan dokter katanya, melainkan urusan agama. Oke. Bahwa saya ulangi, filosofi Kartesian berorientasi pada sehat fisik. Fisik itu urusan dokter. Tapi ingat, ada sakit bukan fisik. Mental dan roh bukan urusannya dokter. Itu urusannya roh, bukan urusan dokter, melainkan urusan agama. Berarti kecerdasan spiritual juga itu memiliki sesuatu kekuatan untuk menyembuhkan seseorang dalam perspektif mental dan roh. Setelah ditemukan kuman penyebab penyakit, batasan sehat juga berubah. Seorang disebut sehat apabila telah diadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ditemukan penyebab sakit. Tapi ingat, ada mungkin yang sakit, tapi kita tidak menemukan apa sakitnya. Contoh, seperti saya katakan tadi, bahwa ada penyakit medis, ada penyakit non-medis. Nah, mungkin maksud daripada ini filosofi Cina, bahwa kalau medis, urusan dokter, non-medis, urusan agama. Karena dalam hidup kita ini, memang juga ada kekuatan agama, dan itu merupakan kekuatan yang tidak bisa dihindarkan, memiliki sebuah kekuatan untuk bagaimana bisa kita sehat. Setelah tahun 1974 terjadi penemuan bermakna dan konsep sehat serta memiliki makna sendiri bagi para ahli. Kesehatan masyarakat di dunia tahun 1994 dianggap sebagai pertanda dimulainya era kebangkitan kesehatan. Saya kira Anda bisa baca-baca itu beberapa terkait dengan sejarah-sejarah. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, adalah sistem upah pelayanan kesehatan menurut deklarasi Alma-Ata. Kesehatan adalah keadaan yang sempurna dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta bebas dari penyakit atau merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Bahwa dalam deklarasi itu kesehatan, bahwa aspek fisik, mental, dan sosial adalah merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental. Fisik, kita berhak untuk kemudian kita berolahraga. Mental dan sosial, kita berhak untuk kemudian berbaur dengan keluarga dan sekitarnya supaya kita berhasil. Tidak seimbang status kesehatan antar negara dan antar daerah dalam suatu negara diakui dan disadari oleh semua negara. Ada sebuah kondisi ketidakseimbangan antar kesehatan antar negara dan antar daerah dalam suatu negara. Ada ketidakseimbangan tentang kesehatan. Daerah tertentu mengalami banyak musibah, masalah, sakit. Daerah lain itu lain juga masalahnya. Itu tidak seimbang. Itu sehingga deklarasi itu diperlukan sebuah frame berpikir untuk bagaimana ada keseimbangan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab, olehnya itu pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, dan masyarakat berhak terlibat dalam merencanakan dan melaksanakannya.
Saudara-saudara sekalian, seandainya kita sadar, seandainya kita semua kritis falsafah konstitusi negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, bagi saya tidak boleh orang meninggal di rumah sakit atau dimanapun dia berada di wilayah Indonesia ini kalau hanya alasan tidak mampu membeli obat, tidak mampu beli obat, tidak mampu kemudian untuk bayar rumah sakit. Saya ulangi, seandainya kita sadar, kita kritis melihat keadaan negara kita ini berdasarkan amanah konstitusi melindungi segenap bangsa Indonesia, maka maknanya adalah tidak boleh orang mati gara-gara tidak mampu membeli obat-obatan, karena sesungguhnya obat-obatan itu, sehat itu adalah merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakannya. Hanya saja tentu ini dibutuhkan sebuah kecerdasan intelektual untuk mentransfer knowledge ke aspek praktis kedokteran, pemerintahan untuk mengcombine. Artinya bahwa urusan sehat itu adalah urusan tanggung jawab daripada negara. Nah, terus kemudian terakhir, agar dalam tahun 2000 status kesehatan masyarakat di setiap negara memungkinkan setiap penduduk hidup proaktif secara sosial. Itu saudara-saudara sekalian sistem upaya pelayanan kesehatan menurut deklarasi Alma-Ata. Sehingga yang saya ingin katakan dalam konteks Indonesia, ada dua pesan konstitusi kita secara filosofi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia berbicara pada aspek kesehatan, hak individu, hak sehat, hak fisik, tapi bicara pada persoalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Filosofinya bahwa tidak boleh orang putus sekolah hanya karena gara-gara tidak mampu membayar SPP. Mengapa? Itu adalah urusannya, tanggung jawabnya negara.